Maka daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu taala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku berdasarkan prasangka hambaku, kata Allah, keyakinan hambaku kepadaku. Karena zon itu tidak mesti cuma artinya prasangka. Sangkaan kuat itu ya yakin maksudnya. Dan aku bersamanya manakala dia berdoa kepadaku. Jadi tidak boleh. Di antara adab kita berdoa itu adalah bagaimana hati dan perasaan kita itu terkonsentrasi bermunajat kepada Allah. Kadang kita memanggil, ya Allah, berarti sesungguhnya kita sudah memanggil zat. Maka janganlah kita berpaling ketika sudah memanggilnya. Itu loh. Bahkan di dalam riwayat lain itu, innallaha ta'ala la yastahyi ayyabsuta al-abdu ilaihi yadaihi yas'aluhu fihima khairan fayarudduhuma khaibataini. Allah bahkan malu ketika seorang hamba berdoa kepadanya dan mengangkat, membentangkan kedua tangannya lalu berdoa kepadanya, ya, meminta kepada Allah suatu kebaikan, lalu kemudian Allah tidak mau melihat hambanya kemudian menurunkan tangannya dalam keadaan merugi, sial, tidak dapat apa-apa dari doanya. Ya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Allah akan mengabulkan doa salah seorang di antara kalian itu selama dia tidak meminta supaya doanya itu cepat dikabul oleh Allah. Dia cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta, dia berdoa, dia mau sekarang dia berdoa langsung dijabah oleh Allah. Jangan minta tergesa-gesa, apalagi dia minta segera dikabul oleh Allah. Yang namanya kita minta, ya kita sabar. Itu sebabnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta. Ketika kita berdoa, doa kita belum dikabul oleh Allah, kita sabar dalam tempo itu. Ya. Maka di antara orang-orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah itu, wasab'atun la yaruddullahi da'watahum. Ketujuh golongan yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Pertama, doa Nabi kepada umatnya. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Yang ketiga, doa orang yang berhaji, ya. Yang keempat, doa orang sakit. Yang kelima, doa orang tua kepada anaknya, doa anak kepada orang tuanya. Yang keenam. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah doa orang yang terzalimi meskipun dia tidak Islam. Ya. Meskipun dia tidak Islam, doa mereka itu mustajab karena mereka dizalimi. Ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi. Allah mengatakan tatkala engkau ditanya wahai Muhammad oleh hamba-hambaku anni tentangku. Ai idza sa'alaka ibadi anni fabimaza nujibuhum, dengan apa kemudian tujibuhum, dengan apa engkau menjawabnya? Laisa hadzal jawab bilisanika ya Muhammad. Bukan engkau yang harus menjawab dengan lisan wahai Muhammad, kata Allah. Fa anta wa in kunta as-safiru bainana wa bainal khalq. Jika engkau adalah utusan, ya, delegasi antara engkau dengan mereka, antara aku dengan mereka, kata Allah, fahadzal jawab ana atawallahu fa inni qarib. Jadi Nabi menyampaikan jawaban Allah ketika para sahabat bertanya, ya, seperti di asbabun nuzulnya itu,
Fa inni qarib. Nah, jawabannya di sana. Maka di akhir ayat itu kan dikatakan fal yu'minu. Diminta kita itu menguatkan keyakinan kita, keimanan kita. Aidawimu alal iman. Kita yakin bahwa Allah mendengar doa kita, Allah melihat hal ihwal kita, dan kita yakin Allah akan mengabulkan. Dengan apa Allah itu dekat? Bil ilmi wal qudrati, bil ilmi wal qudrati wasimai war ru'yah. Jadi dengan ilmunya Allah, dengan kudrahnya Allah, dengan Allah melihat. Bil ilmi wal qudrati wasimai war ru'yah. Jadi dengan ilmunya Allah, dengan kudrahnya Allah, dengan Allah melihat. Wa huwa qaribun minal mu'minina wan nasrah wa ijabatid da'wah. Allah kemudian dekat dengan orang-orang beriman itu dengan pertolongan, kemudian Allah dekat kepada kita dengan dikabulkannya doa itu. Nah, adapun kemudian masalah saatul ijabah, saat-saat kita berdoa yang di situ waktu itu adalah mustajab. Di antaranya itu adalah ma bainal azan wal iqamah, antara waktu azan sampai waktu iqamah. Ba'da as-salawatil mafruḍah, setelah kita sholat fardu, fis sujud, di dalam sujud. Lalu kemudian juga ketika waktu tahajud, setelah selesai sholat itu sunat maupun fardu itu mustajab. Lalu kemudian termasuklah indal iftar, ketika kita berbuka itu mustajab doa. Ketika waktu jarak jeda antara dua khutbah itu mustajab juga doa di sana. Ketika terjadi hujan besar, ya, di waktu kita sakit itu kita berdoa yang baik-baik. Itu waktu, berbeda dengan tempat. Kalau tempat itu ya kayak misalnya di Ka'bah, di Multazam, di Zamzam, di setiap masyair itu mustajab. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu di Raudhah. Yang penting itu adalah kita berhusnuzan kepada Allah. Karena kita berdoa itu kan adalah menjalankan perintah Allah. Bahkan di dalam satu riwayat Nabi menyatakan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah senang sekali kepada orang-orang yang songel berdoa. Terus dia berdoa. Itu juga akan menjadi pemberat timbangan yang disebut sebagai tabungan di akhirat itu ketika doa itu tidak dikabulkan di dunia. Jadi kita harus antara khauf dan roja, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka misla ma sa'alaka sahibaya hadhani wa as'aluka ilman la yunsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.